Pemilu 2024, Pilkada 2024 serentak telah usai. Selanjutnya, apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, terutama yang terpilih di tingkat kabupaten, yang non badan ad hoc gitu, di kabupaten, kota, provinsi maupun pusat. Apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka lakukan sementara gaji terus diterima setiap bulan. Langsung saja kita ngobrol dengan yang sudah berpengalaman, mantan Ketua KPU Indramayu 2018-2023, Mas Ahmad Tony Fatoni. Selamat datang. Aja bosan-bosan, Mas. Nah, ya, ini kan sudah selesai ya Pilkada serentak se-Indonesia ini. Mungkin sebelumnya ada pemilu lah ya. Jadi ada yang tetap menjabat menjadi komisioner KPU dan Bawaslu. Kalau PPK, PPS kan sudah ya, itu ad hoc. Jadi mereka kontraknya sudah habis gitu. Nah ini masih ada nih yang 5 orang itu ya. 5 orang di kabupaten, 5 orang di Bawaslu gitu. Ditambah staf ya. Ada stafnya ya. ada. Yang PNS dan yang non PNS. Apa nih yang mereka kerjakan setelah selesai semua gitu? KPU itu lembaga. Oke. Dibentuk karena undang-undang. Ya. Kalau KPU itu organisasi, maka dibentuk karena ada visi bersama. Oke. Selama organisasi itu carut-marut pasti bubar. Ya. Tapi kalau KPU kan tidak. Punya undang-undang ya. Karena dibentuk karena undang-undang. Oke. Sekarang pemilu selesai, pilkada selesai, apa yang dilakukan oleh KPU? Kalau dilihat dari Undang-Undang 7 2017, Ya. 204, pasal 204, bahwa ada tugas yang harus dilakukan oleh KPU. Apa? Yaitu pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Oke. Walaupun di satu sisi sulit juga. Kenapa? Karena tidak punya badan ad hoc. Nah, makanya Caranya gimana itu caranya? Turun langsung keliling. Salah satunya adalah koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Disduk Capil. Oh, oke. Disduk Capil karena di tingkat kecamatan ada Yanmas, maka melalui pemerintah daerah harusnya KPU berkoordinasi agar Disduk Capil memerintahkan kepada Yanmas dan memastikan kepada seluruh desa bahwa pemilih yang terdaftar kemarin menjadi pemilih, Oke, DPT gitu ya? iya dalam DPT, ketika ada meninggal dunia, maka segeralah meminta kepada keluarga untuk membuat surat kematian. Oke. Untuk apa? Untuk memastikan proses penghapusan NIK di Disduk Capil. Itu yang meninggal. Itu yang meninggal. Yang 17 tahun? Yang 17 tahun pun sama. Oke. Kenapa? Karena ada fungsi pelayanan dari Yanmas di masing-masing kecamatan. Jadi komisioner KPU harus situ selalu gitu. Komisioner KPU salah satu yang harus dilakukan pada saat non kerja teknis adalah pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Itu Undang-Undang 7 2017 pasal 204. Maksudnya itu tiap bulan kah? Tiap bulan. Tahun kah? Oh, tiap bulan. Bahkan 3 bulan sekali bisa diplenokan. Oh, gitu. Bisa dan dipleno. diumumkan dalam, Diumumkan. maksudnya keluar surat keputusan gitu. Iya. Bulan ini gitu. Diplenokan dan itu dilaporkan. Jadi kalaupun bertambah berapa, berkurang berapa. Walaupun kadang-kadang kita masih berpikir kalau menjelang penyelenggaraan toh yang dibuka, dimutakhirkan itu dari DP4 Iya. yang diberikan oleh Kemendagri KPU. Harusnya kan menjadi acuan daftar pemilih berkelanjutan, ini pemilih yang berdekatan dengan pemilihan yang akan dilakukan. DPT sebelumnya gitu. Iya, ini yang daftar pemutakhiran inilah yang menjadi catatan, menjadi tolak ukur daftar pemilih berkelanjutan dengan DP4. Mana yang sudah masuk, mana yang sudah berkurang.
Oke. Sebab kalau di DP4 itu pasti daftar pemilih yang meninggal kalau sudah tercoret di Disduk Capil pasti hilang. Iya, iya, iya. Tapi lagi-lagi masyarakat kan kalau ada kematian itu jarang. Yang ingat harus membuat surat kematian menyampaikan kepada Disduk untuk menghapus nih. Ketika ada kebutuhan secara administratif baru. Kalau mungkin kalau yang meninggal sih mungkin sering begitu kan. Iya. Tapi yang 17 tahun ini nih, kan nggak Yang mungkin. 17 Saya lapor sudah 17 tahun ke Disduk Capil. Gitu. Kalau enggak, kan fungsi pelayannya bukan di Disduk Capil. Di Yanmas masing-masing di kecamatan. Oke. Nah, pasti kan Yanmas kecamatan mungkin karena kita kerjasama dengan pemerintah daerah melalui Disduk Capil, mungkin kita koordinasinya dengan Disduk Capil. Kecamatan A, berapa pemilih usia 17, berapa usia 17 yang hari ini melakukan perekaman. Oke. Kan bisa sebetulnya. Itulah yang dilakukan pasca pemilu dan pilkada dianggap tidak ada kerja teknis. Oke, ya. Maka daftar pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Oke. Itu yang Selain itu, ada lagi nggak yang dikerjakan? Selain itu, ya untuk memastikan PAW, pergantian antar waktu, anggota legislatif. Atau juga eksekutif mungkin ya? Kalau eksekutif kan tidak dilantik oleh KPU. Oh iya, iya. Jadi nggak ini, meskipun misalkan ada yang wakil bupati, wali kota mundur gitu, Iya. ikut nimbrung nggak KPU? Pasti dari pemerintah daerah melalui Kabag Hukum atau Sekda meminta daftar pemilih. Tapi kalau bupati atau wakil bupati kan tidak ada PAW. Oh iya, iya. Tidak ada PAW. Kan misalnya penggantinya kan sama juga tuh. Iya, penggantinya kan ya, biasanya. misalkan kalau bupati, berarti kan wakil bupati. Ya. Sekarang Kalau tidak ada PAW kan? Iya, tidak. Nggak ada. Pengganti lah. Pengganti. Iya, iya. Itu kan urusannya pemerintah daerah langsung ke Nggak ada, bukan gubernur. KPU bukan ya? Bukan. Oke, berarti KPU lebih ke persiapan PAW legislatif itu Legislatif. Oke. Jadi ketika legislatif permanen, misalkan cuti permanen karena meninggal dunia, ya? Ya. pasti harus ada PAW. Ya. Jadi PAW itu nanti diusulkan oleh Partai? partai politik. Partai politik itu meminta data. PAW berikutnya siapa? Ke KPU. Ke gitu. KPU. Oke. Bersurat. Nanti dari KPU menyampaikan kepada partai politik dan permohonan itu keluarnya dari sekretariat DPRD Oh. ke KPU. Oke. Nanti si PAW-nya atas nama A. Oke. Nah, ini datanya, model yang diinginkannya, nanti kita berikan termasuk proses legalisir. Itu semua tingkatan lah ya. Semua tingkatan. Kabupaten di KPU, Betul, kabupaten betul, gitu semua ya. tingkatan. Provinsi di provinsi, pusat di pusat gitu ya. Ya walaupun kan dalam 1 tahun itu mungkin nggak ada PAW, bisa jadi. Iya. Mungkin juga tidak ada PAW, Iya. bisa jadi. Jadi insidental dong. Sehat semua lah. Iya, iya, berarti kan insidental, fleksibel kan. Jadi fleksibel. oke. Nah, tapi kan Oke. permohonannya itu kan tidak ke sekretariat, Oke. pasti ke KPU. Kalau KPU pasti yang mengeluarkan itu dari komisioner KPU kan gitu. Iya, iya, iya. Kalau sekretariat hanya menyajikan administratif saja, bahkan mungkin legalisir datanya memang oleh sekretaris KPU, tidak oleh KPU-nya. Nah, oke itu. Oke, 2 ya. Yang 2. Apalagi nih? Ada nggak lagi nggak? Iya. Ada lagi nggak? Ada lagi. Oh, nanti kalau tidak ada kerja, disangkanya makan gaji buta. Ya, iya kan? Iya, iya. Itu yang 2 ini masih fleksibel semua ini soalnya. Masih fleksibel. Ada nggak semua. yang rutinitas setiap hari gitu? Harus ngantor kah gitu? Secara kelembagaan, karena lembaga itu ada dibentuk karena undang-undang, Oke. komisioner dilantik itu di atas sumpah. Oh. Jadi tidak mungkin komisioner dilantik, tidak ada kerja teknis, tidak ada tahapan, tidak ngantor. Ya harus ngantor Setiap hari? setiap hari, walaupun tidak ada absen. Oke. Kalau ada absen lebih enak sebetulnya, Mas. Biarkan aja mereka ngantor tiap hari. Iya, iya, iya. Iya. Yang saya rasakan memang
saya harus kantor tiap hari. Meskipun sudah nggak ada kerjaan gitu. Meskipun sudah tidak ada kerjaan. Oke. Kenapa? Karena bentuk tanggung jawab secara kelembagaan kita ada karena lembaga itu ada. Berarti yang 5 itu ya, Komisi Iya. KPU atau Bawaslu Harus kantor tiap hari. Harus Senin kantor tiap sampai hari. Sabtu, Jumat. Senin sampai Jumat. Senin Jumat. Oke. Atau kalau tidak ada dinas luar, boleh nggak bergantian? Ya silakan. Kalau memang itu menurut mereka boleh, tapi kan Anda ada karena sumpah. Oke. Lembaga itu ada karena Anda ada. Digaji. Digaji. Maka tanggung jawab gaji Anda itu ya Anda memastikan Anda harus hadir di kantor. Ada atau tidak ada pekerjaan. Tapi kalau sudah di kantor, pasti kan koordinasi sekretariat pasti ke komisioner. Ya mungkin di situ timbul kreativitas apa kreativitas. Walaupun di situ yang harus dipastikan setelah pilkada pemilu selesai adalah dokumentasi selama proses penyelenggaraan itu. Oke. Itu yang harus masuk ke PPID. Ya, dan itu harus digarap, harus diselesaikan. Harus dipublish juga. Harus dipublish juga. Oke. Karena di KPU itu pasti di setiap kantor KPU itu ada rumah pintar pemilu. Nggak tahu di Indramayu harus ada rumah pintar pemilu. Rumah pintar pemilu. Iya. Harus ada itu. Harus ada. Untuk apa? Ketika ada edukasi masyarakat untuk mengetahui sebetulnya pemilu pilkada itu seperti apa, mereka boleh datang. Meskipun sudah selesai tidak ada. Meskipun sudah selesai. Oke. Nah sekarang mereka datang ke KPU yang menemui sekretariat. Kan nggak elegan juga. Komisionernya nggak ada. Komisionernya nggak ada. Oke. Masa sekretariat harus bilang, oh ini pilkada itu begini, begini, begini. Dan boleh menjadi edukasi wisata bagi masyarakat. Oh, misalnya sekolahan gitu ya. Boleh, sekolahan. Berkunjung ke KPU. Berkunjung KPU, mereka cek, Pak, pilkada kemarin pemenangnya siapa? Oh ini datanya. Harus siap itu KPU. Harus siap. Oh silakan. Oh ini Pak, saya dari kecamatan A. Boleh nggak lihat hasilnya? Oke. Digitalisasi itu perlu. Misalnya nih, saya punya murid ya, punya sekolahan gitu. Boleh silakan. Pengen study langsung gitu. Betul, boleh. Makanya saya di 2020 itu punya data digitalisasi hasil pemilu. Jadi mungkin Almak boleh lihat, oh saya di TPS ini Pak. Cek TPS 1, desa apa. Oh itu muncul. Termasuk di situ salinan satunya itu sudah ada. Hasilnya juga. Hasilnya ada. Oke. Jadi otentik kan? Iya, iya. Nah, Pak, saya mau belajar dong. Sebetulnya petugas KPPS itu seperti apa? Oh, ini TPS 1, ini TPS 2, ini TPS 3, ini TPS 3, ini TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7. Oh, ini Pamsum 2. Jadi menerima edukasi juga ya. Buat Nah, makanya masyarakat juga. kenapa komisioner harus ngantor dong? Berarti kan harus pola kerjasama dengan pemerintah daerah, bisa saja menjadi bahan edukasi bagi masyarakat, atau kita tetap juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Banyak yang harus dilakukan banyak. Selain dokumen-dokumen harus lengkap dan mudah diakses. Dan mudah diakses. Hasil pemilu pilkada mudah diakses karena ada rumah pintar pemilu. Ya sekarang masyarakat kan tidak tahu. Ini kerja KPU apa setelah pilkada? Ya banyak sebetulnya harus dilakukan. Kalau mau dikerjakan. Kalau mau dikerjakan, dan itu harus dikerjakan. Gitu. Makanya pilkada 2020 waktu saya di KPU itu kita punya data digitalisasi hasil pilkada 2020. Dan itu hard dan soft. Digital tadi. Digital. Itu tinggal mana kebutuhannya apa? Oh, saya butuh hasil nomor sekian di TPS anu. Berapa gitu. Berapa? Itu banyak. Nah, makanya sebaiknya ngantor. Itu ya. Jadi atau tanda kutip cara menghalalkan rezeki Anda yang ngantor lah. Oh gitu. Berarti kalau nggak ngantor makan kejubutan dong. Nah, itulah makanya menghalalkan rezeki Anda itu yang ngantor lah. Jadi yang rutin itu ngantor yang pasti ya. Iya. Yang tidak rutin misalkan tadi ngurusin PAW gitu ya. Terus juga pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan itu rutin juga ya, tiap bulan harus 3 bulan memastikan pleno dokumen gitu selesai. Kunjungan tadi studi wisata, wisata bagi masyarakat atau bagi
anak-anak sekolah. Ada yang lain nggak selain itu tadi? Ini sebelum ke tahapan ya, masuk ke tahapan katanya 20 bulan. 20 bulan. Misalkan 2029 ini nanti kan. Berarti masuk 2027 itu sudah masuk ini tahapan. saya tanya sebelum tahapan gitu loh. Apa yang dilakukan gitu ya? Salah satu selain tadi. Yang tadi aja. Oh, udah itu aja ya? Itu aja. Tapi yang pasti KPU tetap harus koordinasi dengan pemerintah daerah. Yang berkaitan dengan kepemiluan gitu. Yang berkaitan dengan kepemiluan. Sebab kalau masyarakat banyak paham terkait dengan kepemiluan, itu tidak saja menjadi kerja partai politik. Karena pendidikan pemilih itu ada di KPU. Pendidikan pemilih. Tapi kalau pendidikan politik adanya di partai politik. Iya. Ya sekarang boleh nggak tidak ada tahapan KPU terus melaksanakan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula misalkan. Selama memang pemerintah daerah support, ya tentu kan tergantung kita koordinasi dengan pemerintah daerah. Ya sudah, pemerintah daerah memberikan hibah untuk selama 1 tahun. Setiap tahun? Setiap tahun. Itu bisa? Bisa. Berarti KPU setiap tahun dapat hibah juga dari APBD gitu? Ya tergantung pemerintah daerahnya. Oh gitu. Tergantung koordinasi kitanya. Oh. Ada yang setiap tahun dapat hibah, ada yang tidak. Tapi kalau dapat hibah, itu manfaatnya luar biasa. Untuk tadi yang semacam tadi itu? Oke. Itu makanya lebih baik kantor. Oke. Itu tadi KPU nih. Bawaslu gimana Bawaslu? Sama. Sama tadi juga? Sama. Karena pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan pada saat pleno. Ada Bawaslunya? Ada Bawaslunya. Nggak, Bawaslu wajib ngantor nggak? Pak, lembaga negara yang dibentuk karena undang-undang, apalagi dia disumpah mengisi jabatan tertentu, berarti ada kewajiban. Haknya didapatkan, kewajibannya apa? Yang ngantor gitu tadi? Ya ngantor minimal. Oke. Jangan-jangan pada saat ngantor, oh ternyata ada tamu untuk berdiskusi masalah kepemiluan. Masa dengan sekretariat, Pak? Sama, berarti samalah ya Bawaslu dan KPU itu? Sama. Misalnya PAW ya sama ikut juga nimbrung gitu ya? PAW ya. Ikut mengawasi KPU tadi? Mengawasi. Oh iya. Oh, PAW-nya si A. Loh kenapa Anda mengeluarkan datanya si B? Kan fungsi pengawasan juga. Ikut berarti Ikut. Bawaslunya ya? Betul. Pasti kita akan memberitahukan kepada Bawaslu. Oke. Bahwa PAW pergantian antar waktu bagi anggota legislatif yang diusulkan oleh partai politik, datanya kita sampaikan dan pemberitahuan pun kita berikan kepada Bawaslu. Sama juga dapat hibah juga sama Pemda. Biasanya nih. Kalau Indramayu susah Pak, hibahnya Pak. Oh gitu. Tapi boleh ya PBD menganggarkan hibah itu? Boleh. Boleh. Ya tidak juga boleh, menganggarkan juga boleh gitu. Iya. Tidak juga boleh. Lebih baik menganggarkan. Biar ada tadi sih. Iya, minimal kan ada edukasi. Oke. Pendidikan pemilih bisa terus dilakukan oleh KPU. Oke. Pendidikan pemilih boleh juga dilakukan oleh Bawaslu. Oke. Pada fungsi pengawasan. Nah sekarang terakhir. Siap. Berapa sih gajinya KPU tuh? Mas Tony tahu nggak? Saya? Enggak, yang sekarang lah kalau tahu berapa sih sebenarnya 5 komisioner itu baik KPU maupun Bawaslu gajinya berapa? Ya. Gaji pokok atau apa sih bahasa? Kalau di KPU tidak ada tunjangan gaji. Tok. Gaji tok. Iya. Oke. Jadi ketua itu 12.500.000 potong pajak. Itu sekarang apa kemarin? Sekarang masih. Oh sekarang. Kemudian pajaknya ya diatur oleh PPN dan PPH. Misalnya 10%, 5%, sama 2%. Itu berlaku. Oke. Itu karena kan pendapatan. Ya. 12.500.000 ketua. Ketua. Nah, yang bukan ketuanya? 11 jutaan. 11 juta. Berarti kan potong pajak juga. Iya. Ya, segitulah. Tunjangan nggak ada? Nggak ada, Pak. Di KPU itu tidak ada tunjangan. Oke. Paling fasilitas ya tadi kayak. Fasilitas pun tidak ada. Nggak, mobil itu. Kalau mobil pun hanya sebatas mobil. Sekarang mobil sewaan. Oh, gitu. Iya. Operasional untuk bensin apa gitu keluar masuk. Iya. Kalau ada hibah lebih enak. Oh, gitu. Iya. Karena tidak ada hibah, ya banyak yang tidak mau ngantor ya karena tidak punya bensin. Tapi kan digaji tadi 11 juta.
Iya, digaji. Oh. Makanya itulah menghalalkan rezekinya ya caranya dengan berkantor. Oke. Ketika tidak ada tahapan. Bawaslu juga sama gaji Sama. segitu gajinya. Waduh, kalau Bawaslu saya nggak paham tuh. Kayaknya masih di bawah KPU. Oke. Atau jangan-jangan di atas. Oh gitu. Iya. Ya, Ya sekitar itulah segitu ya. itulah sama. Kalau KPU Bawaslu. Banyak Nah, kan? iya, Sedang lah. lumayan lah ya. Oke. Itu tadi yang komisioner. Sekarang kan di setiap kantor ya, KPU punya PNS ya, Betul. dan juga staff non PNS yang mungkin kontrak ya. Itu ngerjain apa ngantornya gitu? Kalau sekretariat, Membantu juga sama iya, yang tadi itu. Tadi kan lembaga ya, Oke. karena undang-undang. Iya. Sekarang di lembaga itu ada ASN, Sekretariat lah ya. sekretariat. Berarti pejabat pembina kepegawaian di sekretariat KPU ya, Atau sekretaris. Bawaslu lah ya. Sekretaris kan? Sekretaris membawahi 4 kasubag. Kasubag ada ASN-nya dan ada P3K. Oke. Ya. Fungsinya sama. Secara administratif mereka pasti mengelola administratif dokumen, kemudian BMN, barang milik negara mana, barang yang harus dimusnahkan mana, kan itu retensi arsipnya kan 2 tahun, misalkan satu hasil yang sampai saat ini dari pemilu, dari Pilkada 2020 kan nggak boleh dijual, nggak boleh dimusnahkan, itu masih ada. Nah, itu kerjaannya teman-teman sekretariat. Itu secara kelembagaan normatif. Mereka ngantor, mereka berabsen, mereka mengerjakan tugas-tugas setelah pemilu dan pilkada, menyelesaikan dokumen, menyelesaikan laporan. Kemudian ada laporan-laporan yang secara periodik disampaikan ke KPU provinsi, ke sekretariat, gitu kan. Yang tadi dilakukan tugas-tugas itu ya. Sama. Itu dilakukan oleh mereka. Tapi kan layanan masyarakatnya kan minim ya. Berarti Ya, kan layanan banyak nganggurnya dong. Atau gimana? Enggak juga. Kalau secara kelembagaan pasti memang mereka bekerja. Secara bekerja. Keuangan kan tidak hari ini mereka mengelola keuangan. Karena uangnya uang hibah dari pemerintah daerah masuk ke APBN, tubuh APBN. Kemudian setelah pilkada selesai dianggap selesai, tidak juga. Tetap mereka mengelola lembaga administrasi yang harus mereka kerjakan di masing-masing subag itu. Oke. Jadi saya baru tahu nih soalnya ngapain gitu ya. Iya. Dan setelah pilkada kan udah selesai. Kiranya saya nganggur tidur aja enggak ya? Enggak lah. Gitu ya. Dikira makan gaji buta. Iya. Kalau makan gaji buta nggak mau ngantor, makan gaji buta Itu. ya. Nah, mungkin saran ya atau buat apa khususnya buat penyelenggara yang masih terikat gitu ya, KPU atau Bawaslu bahkan sampai sekretarisnya gitu atau satkernya kalau di Bawaslu dan staf-stafnya baik P3K ataupun kontrak itu harus seperti apa kira-kira mungkin saran buat mereka. Untuk teman-teman yang ada di sekretariat ataupun KPU Bawaslu yang masa periodisasinya sampai 2029, Ya. berarti 2023 sampai 2028 lah. Oh, 8. Lakukan tugas karena pasca penyelenggaraan pilkada atau pemilu itu masih ada daftar pemilih berkelanjutan yang harus terus dimutakhirkan, dan mungkin saya sarankan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah sehingga di masa non teknis tahapan teman-teman KPU bisa terus bersosialisasi untuk pendidikan pemilih bagi masyarakat, baik itu kepada kelompok-kelompok ibu-ibu pengajian atau kepada kelompok usia pemilih pemula, supaya pendidikan pemilih itu tetap dilakukan. Yang selanjutnya, pastikan bahwa Anda bekerja,
Anda ada, jabatan yang Anda lakukan hari ini itu di bawah sumpah, maka lakukan, kerjakan, dan tetap berkantor. Tetap berkantor. Karena itulah menjadi tanggung jawab minimal Anda datang ke kantor adalah Anda bertanggung jawab dengan jabatan yang Anda emban hari ini. Dan terakhir, tentu koordinasi komunikasi dengan seluruh stakeholder kepada partai politik, kepada Forkopimda di masing-masing tingkatan itu terus harus dilakukan supaya keberadaan KPU tetap menjadi lembaga yang bisa memberikan pendidikan pemilih kepada seluruh masyarakat terkhusus di Indramayu. Kira-kira itulah yang perlu saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Tony, luar biasa edukasinya dan informasinya yang disampaikan. Semoga bermanfaat buat masyarakat. Amin. Kita kembali di edisi selanjutnya di Alma Corner. Simak, oper, no baper.